Halo semuanya, kembali lagi di channel Edo Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan sekuritas ataupun keamanan di HP Infinix. Di video kali ini saya menggunakan Infinix Note 40. Namun di cara ini tentu saja masih bisa digunakan di semua jenis Infinix lainnya, minimal yaitu adalah Infinix dengan OS ataupun Android 14. Jadi teman-teman yang menggunakan Android 15, 16 ataupun seterusnya, saya kira bisa melakukan ataupun mencoba cara yang saya lakukan berikut ini. Nah, cara ini tentu saja sangat berguna bagi teman-teman apabila HP teman-teman ini tercopet ataupun dimaling oleh seseorang yang teman-teman tidak kenal seperti itu. Nah, cara ini tentu saja sangat bermanfaat dan kita bahkan bisa melacak HP teman-teman ini letak ataupun posisinya berada di mana seperti itu. Nah, cara ini saya akan bagikan 3 tips yang harus teman-teman gunakan agar HP teman-teman ini lebih aman dan juga secure dari tindakan-tindakan kemalingan ataupun dicopet seperti itu. Nah, cara ini tentu saja bukan sebuah yang namanya preventif, alias kita bisa mencegah pada saat HP teman-teman ini sudah tercopet atau sudah diambil oleh seseorang. Jadi cara ini tentu saja sangat berguna bila teman-teman HP-nya ini sudah diambil oleh seseorang yang tidak kita kenal seperti itu. Nah, di sini saya akan bagikan 3 tips lengkap berserta caranya. Kita langsung saja masuk ke cara yang pertama. Pertama-tama kita langsung saja masuk di bagian menu pengaturan seperti ini. Kita tarik di bagian sebelah kanan, lalu kita masukkan di bagian gerigi yang ini. Pada bagian ini, teman-teman bulatkan ke arah bawah hingga menemukan yang namanya notifikasi dan bilas status. Oke, pada bagian ini, teman-teman pilih yang namanya adalah pengaturan lainnya. Di bagian ini, kita dapat lihat ada tulisan gelembung, buka pusat kontrol di layar kunci, dan buka pusat notifikasi di layar kunci. Pada bagian ini, saya minta untuk teman-teman untuk menonaktifkan kedua pilihan ini. Ini kita matikan. Yang pertama adalah buka pusat kontrol di layar kunci, teman-teman matikan. Lalu yang kedua adalah buka pusat notifikasi di layar kunci. Nah, ini berfungsi apabila teman-teman matikan seperti ini, kita tidak bisa ataupun maling yang mengambil HP teman-teman itu tidak bisa mengakses notifikasi ataupun untuk mematikan internet teman-teman. Nah, ini kita coba ini tidak bisa dimatikan ya teman-teman. Untuk mengakses atas ini ataupun notifikasi bar di atas ini, kita perlu membuka HP-nya terlebih dahulu, lalu kita bisa membuka pusat kontrolnya kembali seperti ini. Nah, pusat kontrol ini yang kita ketahui ini sangat banyak sekali hal-hal privasi yang kita bisa atur, seperti mengolah WiFi ataupun internetnya ataupun Bluetooth, NFC dan lain sebagainya. Apabila copet ataupun maling bisa mengakses pusat kontrol ini, saya kira maling ataupun pencopet itu akan mematikan internetnya terlebih dahulu dan juga mematikan yang namanya Bluetooth agar tidak bisa dideteksi secara cepat seperti itu. Oleh karena itu, saya harap bagi teman-teman yang menonton video ini untuk mematikan pusat kontrol dan juga mematikan pusat notifikasi di layar kunci. Nah, pusat notifikasi ini adalah pusat notifikasi seperti Telegram ataupun WhatsApp teman-teman. Alias apabila ini dimatikan, maka kita tidak bisa untuk membuka ataupun membaca yang namanya chat seperti ini ya teman-teman. Nah, oleh karena itu saya harap untuk teman-teman mematikan dua pilihan ini, seperti pusat kontrol dimatikan dan juga pusat notifikasi ini dimatikan. Oke, setelah itu untuk langkah kedua, teman-teman bisa langsung kembali ke bagian menu pengaturan seperti ini. Lalu teman-teman pilih di bagian yang namanya kata sandi dan keamanan. Oke, setelah itu teman-teman lakukan gulatkan ke arah bawah hingga menemukan yang namanya anti pencurian ponsel. Di sini Infinix sudah menyediakan bagian penting, yaitu adalah anti pencurian ponsel. Kita klik di bagian ini, lalu pada bagian ini teman-teman bisa untuk menyalakan verifikasi power off. Di sini sudah diberikan
notes ataupun catatan bahwa Anda perlu memverifikasi kata kunci layar kunci untuk mematikan perangkat saat layar akan dikunci seperti itu. Nah, sebagai contoh, apabila kita menyalakan ini, kita perlu untuk memberikan kata sandi ataupun password terlebih dahulu untuk mematikan ponsel teman-teman. Sebagai contoh, ini HP dalam keadaan mati dan kita ingin mematikan HP ini, alias apabila saya adalah maling ataupun saya adalah copet, kita setidaknya akan mematikan HP ini. Sebagai contoh, kita akan mematikan seperti ini, dan saya ingin mematikan HP ini. Nah, ini membutuhkan password ataupun kata sandi terlebih dahulu, alias ini akan memperlambat maling ataupun pencopet untuk mematikan ataupun mematikan HP ini secara langsung seperti itu, alias kita mempunyai waktu untuk melakukan pelacakan terlebih dahulu. Oke, setelah itu apabila teman-teman sudah menyalakan verifikasi power off ini agar memasukkan kode sandi terlebih dahulu, saya harap untuk teman-teman menyalakan langkah yang ketiga, yaitu adalah menyalakan ketiga bagian ini, yaitu adalah buka kunci pengambilan gambar. Kita aktifkan saja seperti ini. Ini bertujuan apabila teman-teman HP ini dikembalikan ataupun sudah dilacak dan ditemukan, misalkan ditinggalkan di toilet ataupun dimanapun seperti itu. Nah, pada bagian ini kita pilih saja di bagian saat aplikasi digunakan. Nah, ini bertujuan apabila HP teman-teman sudah ditemukan, maka kita bisa mengetahui siapa orang yang sudah mengambil HP teman-teman. Semisalkan kita ingin mensinkronkan cloud, kita tinggal saja sinkronkan cloud. Namun foto ini langsung disimpan langsung di Google Foto teman-teman seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah menyalakan buka kunci pengambilan gambar ini sangat berfungsi bagi teman-teman. Apabila HP teman-teman sudah diambil, maka maling ataupun copet itu apabila memasukkan kode sandi yang salah, maka foto ataupun wajah dari pelaku akan langsung terdeteksi oleh HP Infinix teman-teman seperti itu. Oleh karena itu, saya harap untuk teman-teman menyalakan buka kunci pengambilan gambar secara diam-diam seperti itu. Lalu yang kedua, ini kita bisa nyalakan peringatan pencurian. Ini bertujuan apabila teman-teman sedang melakukan pengecasan nirkabel ataupun kabel di sini dengan menggunakan OTG di sini ya teman-teman. Lalu HP teman-teman langsung dirampas oleh seseorang yang teman-teman tidak ketahui pada saat misalkan sedang menggunakan mobil ataupun sedang mengendarai motor. HP teman-teman diambil, maka HP teman-teman ini akan berbunyi keras gitu. Mungkin saya akan mencontohkan apabila ini sudah diaktifkan sebagai berikut. Ini akan saya aktifkan dan membutuhkan kode sandi seperti ini, dan ini akan on. Ada tulisan peringatan aktif. Maka apabila saya mengaktifkan seperti ini dan saya kunci seperti ini, dan ini sedang dalam keadaan ngecas seperti ini ya teman-teman, ini sedang mengecas, dan apabila ini langsung dicabut, maka ini langsung berbunyi. Nah, ini walaupun dicas kembali, ini tetap berbunyi teman-teman. Nah, saya harap teman-teman untuk menyalakan peringatan pencurian ini. Ini sangat berguna sekali apabila teman-teman HP-nya itu langsung dirampas di tengah jalan seperti itu. Setelah itu, teman-teman bisa untuk menyalakan fitur yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah temukan milik saya. Ini adalah Find Phone seperti yang ada fiturnya di iPhone seperti itu. Kita bisa mengaktifkan fitur ini, dan kita atur kata sandi. Kita menambahkan kata sandi dan akan mengaktifkan seperti ini. Nah, ini langsung kita bisa melihat pelacakan HP teman-teman sedang berada di mana. Ini akan menggunakan yang namanya Google yang tertaut di HP Infinix teman-teman. Ini jadi sangat berguna sekali apabila teman-teman sudah HP teman-teman sudah jauh sekali dari teman-teman, dan teman-teman ingin mengetahui letak posisi yang akurat di mana posisi HP teman-teman berada ataupun sedang
dipegang oleh siapa, seperti itu. Nah, ini kita bisa mengaktifkan juga ini di bagian kirimkan lokasi terakhir. Kita bisa aktifkan ke pengaturan, lalu kita pilih di bagian selalu izinkan. Seperti ini, kita balik dan kita bisa melihat lokasi ini sedang berada di mana, seperti itu. Oke, jadi saya harap untuk teman-teman menyalakan 3 tips yang sudah saya berikan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya terkait bagaimana caranya untuk mengantisipasi HP teman-teman yang tercuri ataupun tercopet oleh seseorang yang tidak kita kenal. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini ataupun yang ingin memberikan saran, bisa melakukan komentar di video berikut ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa melakukan like, subscribe, dan juga komentar video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.